Halo teman-teman, para siswa dan siswi semuanya. Apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan Bu April ya. Kali ini Bu April akan meneruskan materi unsur teater. Pada link di keterangan, Bu April sudah menyertakan materi minggu lalu mengenai unsur internal teater. Dan unsur teater itu sendiri, jika kalian menyimak materi Bu April minggu lalu, itu ada dua, yaitu unsur internal dan unsur eksternal teater. Nah, sekarang Bu April akan menyajikan materi sesuai dengan thumbnail, yaitu unsur eksternal teater. Apakah yang dimaksud dengan unsur eksternal teater itu? Simak penjelasan Bu April berikut ini ya. Unsur eksternal teater adalah unsur pendukung yang berasal dari luar teater. Unsur eksternal juga tidak kalah penting karena jika unsur ini tidak ada, maka pertunjukan teater Bu April jamin tidak akan berjalan sukses. Nah, orang-orang yang tergabung dalam unsur eksternal ini istilahnya adalah orang-orang yang bekerja di balik layar. Mereka ini mencakup orang-orang lapangan yang tergabung dan terlibat dalam produksi pementasan. Kedudukannya sama halnya dengan unsur internal. Kehadiran mereka ini sangatlah penting untuk mendukung jalannya pementasan, serta mereka memiliki tugasnya masing-masing loh, sesuai dengan posisinya. Nah, apa sajakah peran orang-orang di balik layar ini? Yang pertama yaitu ada produser atau pimpinan produksi. Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni yang dipergelarkan, khususnya seni teater yang sedang kita bahas. Tugas keberhasilan dan selesainya produksi menjadi taruhan bagi pimpinan produksi seni pertunjukan dan juga menjadi ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun laporan pelaksanaan kegiatan. Dalam bekerja, pimpinan produksi dibantu oleh tim produksi, yaitu ada yang pertama sekretaris produksi, yang kedua bendahara, yang ketiga dokumentasi, yang keempat publikasi, yang kelima pendanaan, dan yang terakhir ada tiketing. Nah, dalam bekerja, pimpinan produksi juga perlu untuk membangun timnya sendiri. Biasanya tidak selalu 6 yang Bu April sebutkan ini, bisa saja tergantung dengan kebutuhan tim produksi itu sendiri. Yang kedua ada sutradara. Loh, kok sutradara dimasukkan dalam unsur eksternal lagi, Bu? Kenapa kira-kira? Karena sutradara ini bekerja melintasi kedua pembagian unsur teater. Peran sutradara juga masih dibutuhkan untuk menentukan aspek atau unsur eksternal pementasan supaya sejalan antara internal dan eksternalnya. Selanjutnya, yang ketiga ada pimpinan artistik. Adalah orang yang bertanggung jawab pada segala artistik karya dan tata urut pementasan agar menjadi pementasan yang harmonis. Nah, pimpinan artistik juga bertanggung jawab pada masalah teknis, tata letak setting, tata pencahayaan, penataan kostum pemain, penataan rias pemain, penataan musik, dan penataan suara. Tentunya juga mengevaluasi hasil tata setting atau panggung, tata cahaya, tata kostum atau busana pemain, tata rias pemain, tata bunyi, dan suara. Nah, itu tadi contoh dari tugas pimpinan artistik. Dalam bekerja, pimpinan artistik dibantu oleh berikut ini. Yang pertama ada manajer panggung atau stage manager.
Manajer panggung atau stage manager adalah orang yang mengkoordinasi seluruh bagian yang ada di panggung, mengatur urutan pementasan berdasarkan arahan pimpinan artistik, merumuskan dan menetapkan secara detail tata urutan pelaksanaan pementasan, terutama pada konsep penampilan dan pengisi acara, menyusun secara detail peserta yang terlibat dalam pementasan dan peralatan yang dibutuhkan pada pementasan, serta berkoordinasi dengan pimpinan artistik tentang pelaksanaan kerja. Yang kedua, ada penata panggung. Penata panggung adalah orang dengan tugas merancang tata panggung yang diperlukan dalam pementasan karya, menyusun kebutuhan peralatan dan properti yang digunakan pada pementasan karya, melaksanakan penataan panggung sesuai dengan rancangan dan persetujuan pimpinan artistik tentunya, serta berkoordinasi dengan pimpinan artistik bila mengalami kendala kerja. Kemudian, membuat laporan kerja pada pimpinan artistik. Dalam melaksanakan kerja tata panggung, penata panggung dibantu oleh beberapa kru tata panggung. Yang ketiga, ada penata kostum atau busana. Nah, tugas dari penata kostum atau busana ini adalah menganalisis naskah lakon sebagai persiapan perancangan penataan kostum atau busana, merancang tata kostum atau busana pemeran sesuai dengan hasil analisis naskah lakon, konsultasi dengan sutradara tentang hasil rancangan tata kostum atau busana pemeran, mendata kebutuhan alat dan bahan tata kostum atau busana yang akan digunakan, menyiapkan alat dan bahan tata kostum atau busana, menyiapkan dan menata kostum atau busana pemeran sesuai dengan hasil rancangan yang telah dibuat dan dibantu oleh kru tata busana. Kemudian membuat laporan kerja pada pimpinan artistik tentang hasil kerja penataan kostum atau busana. Selanjutnya ada penata rias. Penata rias tugasnya adalah menganalisis naskah lakon sebagai persiapan perancangan penataan tata rias, kemudian merancang tata rias pemeran sesuai dengan hasil analisis naskah lakon, konsultasi dengan sutradara tentang hasil rancangan tata rias pemeran, mendata kebutuhan alat dan bahan tata rias yang akan digunakan, serta menyiapkan alat dan bahan tata rias, merias pemeran sesuai dengan hasil rancangan yang telah dibuat dan dibantu oleh kru tata rias. Kemudian membuat laporan kerja pada pimpinan artistik tentang hasil kerja penataan rias. Kemudian selanjutnya ada penata cahaya. Penata cahaya tugasnya yaitu merancang tata cahaya sesuai dengan hasil analisis naskah lakon, mendata kebutuhan sumber cahaya sebagai pelaksanaan penataan cahaya, bertanggung jawab pada gelap terangnya penataan cahaya. Tentunya juga konsultasi dengan pimpinan artistik tentang penataan cahaya pada panggung, konsultasi dengan sutradara tentang blocking dan penataan pemain yang diperlukan. Kemudian dalam melaksanakan tata cahaya, penata cahaya dibantu oleh kru atau asisten dalam menata cahaya. Kemudian membuat laporan kerja tentang penataan cahaya setelah pelaksanaan pementasan. Kemudian yang terakhir ada penata bunyi dan suara. Tugasnya menganalisis naskah lakon sebagai persiapan penataan bunyi dan suara, kemudian merancang tata bunyi dan suara sesuai dengan hasil analisis naskah lakon, konsultasi dengan sutradara atau konseptor tentang penataan bunyi dan suara, kemudian menyiapkan alat tata bunyi dan suara menjelang pementasan maupun latihan, melaksanakan penataan bunyi dan suara pada waktu pementasan dengan berpedoman pada kualitas bunyi dan suara tersebut terdengar jelas,
wajar, indah, dan menarik, serta memenuhi standar level minimal dan terhindar dari noise, distorsi, dan harus balance. Dalam melaksanakan tata bunyi dan suara, penata dibantu oleh kru atau asisten. Kemudian membuat laporan kerja pada pimpinan artistik dan sutradara setelah melaksanakan penataan bunyi dan suara. Penataan bunyi atau suara biasanya digunakan untuk mendukung suasana dalam pementasan teater supaya lebih hidup. Nah, oke teman-teman, untuk materi unsur internal dan unsur eksternal teater sudah selesai. Jika kalian ada pertanyaan atau kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa pada materi berikutnya, tetap di channel Bu April. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Bu April. Dan jangan lupa supaya teman-teman kalian juga bisa belajar, share kepada teman-teman kalian. Semoga materi Bu April bermanfaat untuk pembelajaran kalian ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.